Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Senin 6 Februari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Faktor kemiskinan menjadi kendala penurunan angka stunting di Kota Serang. Kemenko PMK RI meminta Pemkot Cilegon maksimalkan upaya penurunan angka stunting. Wali Kota Serang beserta jajaran hadiri rakor upaya penurunan angka stunting secara daring bersama Menko PMK RI. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Pemkot Serang targetkan penurunan angka stunting di bawah 5% pada tahun 2024 mendatang. Sementara yang menjadi kendala dalam penurunan angka stunting adalah faktor kemiskinan yang masih tinggi di Kota Serang. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Serang saat rapat koordinasi secara daring dengan Menko PMK RI. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka Serang. Pemerintah Kota Serang menargetkan penurunan stunting di bawah 5% di tahun 2024 mendatang. Sementara yang menjadi kendala saat ini dalam penurunan stunting adalah faktor kemiskinan. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2022, jumlah penduduk Kota Serang sebanyak 721.000 jiwa, sementara penduduk miskin mencapai 47.910 jiwa. Kendala masyarakat miskin dan rentan dikarenakan belum memperoleh program perlindungan sosial yang tidak tersentuh secara menyeluruh kepada masyarakat. Wali Kota Serang Safrudin mengatakan, pemerintah Kota Serang telah melakukan program-program penanggulangan kemiskinan dengan program sistem layanan rujuk terpadu yang telah berjalan di lapangan dengan hasil yang sangat baik. Pihaknya telah melakukan pemantapan mekanisme pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan program perlindungan masyarakat. Sementara Asda 2 Kota Serang Yudi menjelaskan, beberapa program kegiatan terkait penurunan stunting sudah digencarkan di setiap kecamatan dengan melibatkan kepala desa dan tokoh masyarakat setempat agar masyarakat mendapatkan informasi tentang stunting dengan baik. Kegiatan yang telah berjalan adalah memberikan makanan tambahan yang diberikan oleh pihak kecamatan kepada balita yang kekurangan gizi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya makanan sehat dan hidup sehat. Diharapkan tahun 2024 Kota Serang bebas stunting dan angka kemiskinan di wilayah Kota Serang semakin menurun. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia melaporkan untuk Berita Banten. Sementara itu, pendengar, Menko PMK RI meminta Pemkot Cilegon memaksimalkan upaya penurunan angka stunting. Angka kasus stunting di Kota Cilegon sendiri saat ini menempati urutan ke-71 dari 385 kabupaten kota di Indonesia. Berikut laporan Reni dari Sam Radio Cilegon. Kasus stunting atau kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek daripada standar usianya akibat kekurangan gizi di Kota Cilegon menempati urutan ke-71 dari 385 kabupaten dan kota. Hal itu terungkap saat Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamerta beserta jajarannya mengikuti rapat koordinasi terkait upaya percepatan penurunan stunting seprovinsi Banten yang diselenggarakan secara daring bersama Kemenko PMK RI di Aula Bappedalit Bank Jumat 3 Februari 2023 lalu. Dari hasil rapat tersebut, Wakil Wali Kota Cilegon mengatakan Kemenko PMK RI menginstruksikan pemerintah Kota Cilegon agar dapat memaksimalkan penurunan angka stunting dengan membuat sinkronasi data berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI dan juga elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM. Wakil Wali Kota Cilegon juga menuturkan berdasarkan SSGI pada tahun 2022, angka stunting di Kota Cilegon berada di angka 19,1%. Sedangkan berdasarkan EPPGBM yakni 3,7% dari jumlah 1.252 balita.
Kepala DP3AP2KB Agus Zulkarnain juga menyampaikan meskipun berada di urutan ke-71 dari 385 kabupaten dan kota, akan tetapi angka stunting di kota Cilegon turun 1,6%. Demikian Reni dari Sam Radio Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar masih menyangkut soal penurunan angka stunting. Wali Kota Serang bersama jajaran menghadiri rapat koordinasi bersama Menko PMK RI yang dilakukan secara daring. Dalam rakor tersebut diungkapkan prevalensi angka stunting di Kota Serang tercatat di angka 23%. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Wali Kota Serang Haji Syafruddin didampingi Asda 2 Kota Serang Yudi Suryadi dan juga bersama dengan beberapa kepala OPD terkait menghadiri rapat bersama dengan Menko PMK RI secara daring yang bertempat di Command Center Diskominfo Kota Serang Jumat 3 Februari 2023. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Serang Haji Syafruddin menyampaikan dari jumlah penduduk masyarakat Kota Serang yaitu 721.000 jiwa berdasarkan data survei status gizi Indonesia tahun 2022 terkait prevalensi stunting di Kota Serang berada di angka 23,8%. Sementara berdasarkan elektronik pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat, angka stunting di Kota Serang sebesar 4,32%. Syafruddin mengatakan, sebagai bentuk pencegahan stunting di Kota Serang, pemerintah Kota Serang terus melakukan upayanya mulai dari sebelum pernikahan dengan memberikan pembekalan selama 3 bulan hingga melahirkan. Lebih lanjut, Syafruddin menyampaikan beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah Kota Serang di antaranya pola hidup sehat masyarakat dan juga faktor lingkungan seperti kekumuhan, sanitasi, dan air bersih. Terkait dengan kemiskinan di Kota Serang, Syafruddin mengatakan terdapat 47.910 penduduk atau 6,79% terkendala masih ada yang belum memperoleh program perlindungan sosial. Ia menyampaikan, pemerintah Kota Serang memiliki beberapa program penanggulangan kemiskinan, di antaranya program sistem layanan rujukan terpadu dan sebagainya. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.